يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Itu hukumnya memproduksi pomade, krim, wangi rambut sekarang jelas. Terus lalu dibeli oleh pedagang Hindu untuk dijual ke kaumnya, di mana digunakan untuk wewangian mereka ketika beribadah. Yang dijual adalah, yang dibuatnya adalah pomade, minyak rambut lah ya, bukan? Maksud. Minyak rambut, ada wewangian, dan itu digunakan untuk oleh orang non-muslim untuk ibadah mereka. Apakah dalam keyakinan mereka ibadah mereka itu harus pakai pomade ini dan wangiannya harus ini atau tidak ada? Karena ini wangi saja mereka pakai yang wangi. Kalau tidak ada, kalau memang ada, mereka meyakini umpamanya kalau bau begini sesembahan mereka, dewa mereka jadi baik hati umpamanya, ya, ini berarti ada keyakinan khusus. Ketika Anda buatkan, berarti Anda buatkan wasilah untuk mereka beribadah kepada selain Allah. Maka tidak boleh. Tapi yang produksi yang Anda buat, warna baunya wangi, semua orang menyukainya, ya. Dan tidak juga Anda khususkan ini bagus untuk orang agama ini untuk menyembah dewanya sangat suka. Tidak juga. Anda jual umum. Ada yang beli, terserah dia. Kecuali dia beli khusus dan Anda tahu untuk itu, maka itu tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kembali dalam kaidah ta'awun ala al-ithmi wal-udwan. Ini kaidah ta'awun ala al-ithmi wal-udwan itu pembahasannya tidak terlalu banyak, pembahasan para ulama tentang kaidahnya dengan rinci. Yang banyak kasus yang dijelaskan oleh para ulama, seperti menjual pada hari Nairuz, hari Mahrajan, itu hari besarnya Persia. Ya. Itu kasusnya banyak, tapi kaidahnya seperti apa? Saya baru menemukan setelah buku Harta Haram selesai dan dicetak selama lebih kurang 8 tahun, saya temukan di salah satu jurnal di berbahasa Arab ditulis oleh para namanya lembaga para ahli fikih Amerika. Karena kepentingannya di negara yang bercampur antara muslim dengan non-muslim itu sangat tinggi. Transaksi yang berkaitan dengan ta'awun itu tadi. Maka Allah Ta'ala apakah itu kaidah yang sudah tepat atau mungkin masih bisa didiskusikan ulang. Di mana kalau langsung dan jelas untuk kesyirikan itu hukumnya haram. Dia bilang kami ingin beli pomade ini dan wanginya sama seperti yang disampaikan oleh tokoh agama kami yang beliau dapatkan dari wangsit tadi malam. Dan kami akan membeli jumlah besar untuk kami jualkan kepada pemeluk agama kami. Ini jelas tidak boleh. Karena tolong menolongnya langsung dan tahu untuk perbuatan yang diharamkan dalam syariat kita. Tapi kalau dia Anda jual bebas dan mereka beli jumlah besar, tidak ada masalah. Dan Anda pun tidak punya keyakinan tertentu dalam pembuatan ramuan minyak rambut tadi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi jemaah yang mau langsung bertanya. Silahkan gunakan mic-nya ya, supaya pendengar dan pemirsa radio bisa mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, alhamdulillah anak berjualan di pasar Cilengsi ya. Kadang ini yang menjadi sekarang jadi pertanyaanmu dari ini, sesama pedagang itu kan timbangan itu berbeda-beda ya Ustadz ya. Timbangannya ada yang elektrik, ada yang manual gitu. Bentuk jenisnya ada yang elektrik, ada yang manual gitu, yang itu. Yang manual itu apa maksudnya? Yang kayak jam itu loh Ustadz. Jam. Ada juga yang pakai yang batu itu, dua ada daun pakai batu. Gitu. Nah kadang itu timbangan itu nggak sama Ustadz gitu ya. Ketika anak nimbang di tempat ini kadang berkurang gitu. Nah itu ketika anak meminta lagi itu hukumnya apa gimana Ustadz? Karena nggak sama dengan timbangan anak gitu. Timbangan Anda semuanya di tera berkala? Manual. Iya, walaupun manual kan ada kewajiban tera kan ya. Tera namanya. Kalibrasi. Iya. Di tera saya bilang, kata beliau kalibrasi, tera dan kalibrasi lah. Iya. Ada lembaganya kan ya, badan yang menangani itu. Ada setiap setahun sekali lah ada ya. Setahun sekali. Kadang ada setahun sekali, kadang itu emang program dari pemerintah emang suka ada gitu Ustaz. Memang ketentuan perundang-undangannya, aturannya sekali minimal setahun sekali. Ya. Enggak juga sih Ustaz. Itu kadang-kadang lama enggak pernah gitu. Yang menjadi pertanyaan anak gitu kan. Karena timbangan semua pedagang itu kan beda-beda ya Ustaz ya, gitu kan. Nah, harusnya tidak beda-beda. Sekilo di A, 2 kilo di B, 5 kilo di C, yang tidak ada lah akhi. Iya. Nah itu ketika, walaupun saya tahu selisihnya mungkin 0, iya. Tapi paling beda bisa berapa gram gitu kan. Kadang ya, ketika berapa gram, kalau dia beli 3 gram berapa gram selisihnya. Iya. Itu 50%. Iya. Iya, yang jadi pertanyaan anak ketika anak minta lagi karena kurang beda dengan timbangan anak, itu hukumnya apa Ustaz gitu? Karena Anda kalau gitu biar amannya Anda jangan jual pakai timbangan. Anda jual pakai onggok. Anda jual apa sih? Anda jual apa? Yang anak jual daging Ustaz, daging sapi. Per potong aja Anda jual, bisa? Potong bentuk kubus, bentuk panjang, bentuk ini, lalu onggok. Kalau ada yang jenisnya khas dalam, ini onggokannya yang apa aja jenis daging itu khas dalam, terus khas dalam daging paha gitu, ini yang paha di sini, ini ada onggokan yang panjang besar, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang kecil-kecil, receh-receh, ngumpul. Anda jual per itu dengan harga yang jelas. Kalau mereka mengatakan timbangannya berapa gram, ya Anda jawab di timbangan saya segini, tapi Anda bawa ke rumah nanti mungkin beda. Jangan bawa ke rumah, di samping itu aja beda mungkin. Saya nggak mau menzalimi Anda, tapi yang Anda lihatlah, angkat-angkatlah, cek di dalamnya, mungkin banyak kadar airnya atau segala macamnya, tapi saya jual sekian. Jelas? Afwan Ustaz, kalau misalkan ya kadang khawatir saya jaga perasaan dia, ketika itu saya timbang di tempat anak dengan beda di tempat dia, karena ada yang pembelinya langsung melihat, itu hukumnya gimana Ustaz? Apa saya menjolimi dia karena timbangannya ini? Bagaimana? Gak paham saya. Anda menjual, ya. Terus ada pembeli. Ada pembeli, karena terus, di tempat Anda daging kan sudah katakanlah kurang sekian kilo. Sebentar, gitu. Daging Anda kurang 3 kilo. Iya. Dia mau beli 5 kilo. Iya. Terus? Saya nimbang, misalkan 2 kilo. Dagingnya Anda timbang di tempat teman. Timbang di tempat dia. Daging gitu. Siapa daging Anda? Daging tetangga Anda lah yang jualan. Apain daging orang Anda timbang? Anda mau beli atau mau pinjam daging atau mau apa? Bukan jadi Anda main tengah timbang daging orang. Ya. Jadi gini Ustaz, katakanlah ini pembeli minta 5 kilo, di tempat anak ada 3 kilo. Nah
ketika ana minta 2 kilo, otomatis kan ditimbang lagi di tempat ana. Nah, di tempat ana yang dia bilang 2 kilo itu nggak sesuai. Misalkan kurang berapa gram gitu. Nah, ketika ana minta lagi itu hukumnya gimana gitu, Ustaz? Apakah boleh apa enggak gitu? Anda minta lagi ke dia. Ya. Apakah boleh atau tidak minta-minta? Bukan minta-minta, Ustaz. Minta kekurangan karena ditimbang di tempat Anda yang dia bilang 2 kilo karena kurang gitu. Anda dengan teman sebelah ini akadnya apa? Anda beli atau Anda pinjam nanti dibayar daging lagi, atau Anda wakil menjualkan daging dia? Katakanlah karena memang sudah lumrah di pasar saling menjualkan gitu loh, Ustaz. Wakil gitu lah. Wakil dari dia. Dari dia gitu. Ya. Kalau wakil dari dia ngapain Anda timbang di kiloan Anda? Oh gitu. Jadi nggak usah ditimbang lagi, Ustaz. Anda bilang di timbangan si tetangga saya ini 2 kilo. Ya, udah gitu aja. Kalau timbangan bapak nanti beda, saya nggak tahu ya. Timbang rumah kamu beda lagi nanti. Ya, intinya anak tadinya pengen meyakinkan bahwa ini loh 5 kilo gitu sama si pembeli itu. Tujuannya itu, Ustaz. Anda tinggal bilang ada di saya 3 kilo. Kalau mau ambil ini silahkan. Oh enggak Pak, sekalian aja. Cari yang lain dah, kata dia. Saya cariin dari teman saya yang biasa. Dari dia timbangannya ini 2 kilo. Tapi saya enggak tahu, karena kalau ditimbang di timbangan saya bisa mungkin kurang atau lebih. Ya, Anda sampaikan saja begitu. Kan Anda wakil dari dia. Anda wakil, tidak perlu Anda mengatakan macam-macam. Jadi nggak usah ditimbang lagi ya, Ustaz, langsung aja gitu. Paham penjelasan saya barusan? Paham, Ustaz. Kalau paham jangan ditambah lagi, nanti mungkin pusing antum. Cukup jelas ya, clear. Cukup. Alhamdulillah. Solusi jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat dari kertas lagi dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya menjual rumah atau aset kepada perusahaan yang dimana penjual tersebut ada di dalam perusahaan sebagai komisaris dan perusahaan membelinya melalui bank syariah? Menjual aset kepada perusahaan. Nah, si penjualnya adalah komisaris di perusahaan tersebut juga. Komisaris, pemegang saham juga. Nah, di perusahaan tersebut, dan membeli dengan bank syariah. Membeli melalui bank syariah. Perusahaan beli menggunakan pembiayaan bank syariah. Jumlah sahamnya berapa? Jumlah sahamnya berapa yang bertanya? Fadhal. Lanjut, ada persentasenya berapa? Kalau persentasenya Mik, mohon maaf, biar bisa disimak. Di perusahaan tersebut kita hanya memiliki 25% sebagai komisaris. Masih boleh. Kalau 30% ke atas, tidak sepertiga, bukan 30%, sepertiga ke atas, sepertiga 33% ya. 33% ke atas tidak boleh. Karena ini bisa jadi ada inah di situ. Kalau Anda sendiri ya punya rumah, Anda jual cash ke bank syariah, dapat uang umpamanya cash 1 miliar, punya uang tunai, bisa Anda gunakan modal atau apa dan macam segalanya. Anda jual ruko umpamanya, Anda sangat penting ruko ini dan tidak ingin kehilangan ruko. Lalu Anda katakan kepada bank syariah, saya beli lagi dengan cara tidak tunai. Ini namanya aksul inah dan hukumnya haram. Ya. Kalau tadi mirip, kalau saham Anda lebih sepertiga sama itu jadinya. Ya, tapi kalau saham Anda cuma 25%, insya Allah tidak termasuk bagian dari aksul inah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Kalau masih ragu, kurangi lagi saham Anda. Jadi 20%. Nah, itu yakin itu dah.
Baik, ada yang lain dari jemaah, silahkan. Iya, silahkan mic-nya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kredit rumah Pak selama 10 tahun. Selama 7 tahun itu lancar aja. Nah, sekarang ini dagangan saya agak macet Pak. Nggak tahu saya macet. Jadi ekonomi ada gangguan dagangan, jadi omset turun. Jadi sebenarnya rumah itu tinggal 3 tahun lagi baru lunas. Nah, jadi sekarang kemarin masih berdebat saya ini Pak. Apa itu saya berdebatnya apa? Katanya kalau kamu nggak sanggup lagi kosongkan rumah ini. Ya saya bilang itu baru 3 bulan, belum 1 tahun. Kenapa itu? Saya bilang. Jadi saya kan agak marah Pak. Jadi gimana hukumnya dalam Islam itu Pak saya? Sebentar, ulangi lagi Pak, pelan-pelan. Iya itu Pak. Hingga saya paham. Ya bukan maksud saya itu Sebentar. Bapak beli rumah dengan cara kredit ke bank konvensional atau langsung ke developer, ke pemilik? Bukan, itu milik pribadi Pak. Anda belinya ke pribadi? Ya Pak. Ke pribadi dengan pembayaran jelas? Jelas. Ada kuitansinya ada. Nah, tapi Sebentar, pelan-pelan. Biar saya paham dulu. Kemudian apa klausa pasal yang menjelaskan bila terjadi wan prestasi atau tidak mampu melanjutkan cicilan? ya mungkin saya belum ini karena dalam 3 bulan ini agak ada gangguan dagangan, omset turun Pak. Jadi saya bilang saya Bu yang punya itu kan ibu. Bu saya ini gimana rumahnya saya ini belum bisa bayar karena pedagang omset saya turun. Nah maklum aja selama 7 tahun ini kan saya kan lancar-lancar aja Ibu. Tapi 3 tahun ini omset saya turun. 3 tahun atau 3 bulan? 3 bulan saya omset saya turun. Nah jadi dia bilang kosongkan aja rumah ini. Ya saya bilang nggak bisa begitu aja Bu. Manusia ini punya akal, punya otak. Iya, Saya bilang, cukup yang itu cukup. Saya udah paham yang itu Pak. Nah, bagaimana hukumnya kita dalam Islam itu Pak? Ya, Kalau baik. Perjanjiannya di awal bila terjadi wan prestasi, ada tidak di sana bunyi klausanya bila 3 bulan berturut-turut tidak ada pembayaran dan tidak ada i'tikad baik, maka objek rumah akan dijual belikan ke pihak ketiga dan hasil penjualannya diambil untuk menutupi sisa hutang. Bila ada kelebihan, tentunya dalam kasus ini banyak kelebihannya, maka diberikan kepada si pembeli. Ada itu klausalnya atau tidak? Tidak ada. Sebentar. Waktu jual belinya tidak ada perjanjian kalau wan prestasi gitu-gitu, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang, baik hutang atas pinjaman atau hutang atas jual beli, dan ini hutang atas jual beli, maka kata Allah, berikan masa tangguh sampai ada kelapangan. Ya. Tapi kata kelapangan itu kan sangat luas sekali. Bisa jadi enggak lapang-lapang 10 tahun. Ya, tentu ada batasnya. Memang umumnya sekitar 3 bulan berturut-turut. Itu yang umum pada perjanjian transaksi tidak tunai. Ya. Kalau Bapak mau berlapang hati, tidak Bapak kosongkan. Bapak cari pinjaman yang halal dari lain tanpa riba, atau aset lain Bapak jual. Kalau ada punya Bapak, kalau tidak ada, ini Bapak jual, kan Bapak enggak rugi. Umpamanya yang sudah Bapak bayar berapa rupiah umpamanya? Ya berapa rupiah perkiraan?
sebentar, 135 atau 1,3 miliar? 135 juta. Sisanya berapa lagi? Sisanya, enggak, sisa sudah dibayar 135. Sisanya berapa? 68 juta? Hah? 67 juta? Semuanya berapa? Sudah Bapak bayar? Anggap saya, ya dah. Anggap yang sudah Bapak bayar 130 juta. Harga semuanya 200 juta kah? Berarti tinggal 70 juta kan ya? Andai rumah itu sekarang Bapak jual, laku berapa? Kok turun rumah? Sudah berapa tahun nih? Sudah 7 tahun. Harusnya kalau rumah naik 7, rumah tanah biasanya 7 tahun tuh naik. Ini dari 200 malah turun 120. Iya betul itu Bapak. Dulu Anda 7 tahun yang lalu belinya 200. Walaupun kredit, angka masa 7 tahun itu harusnya untung tinggi, itu besar untungnya. Terkadang tidak masa yang panjang tapi lewat kena jalan tol, ya itu kenaikannya bisa kadang 300% properti itu. Tapi ya qadarullah. Ya. Berarti kalau dijual pun sisa hutang 80, masih ada sisa untuk Bapak 40 berarti. Sisa hutang 70 kan ya. Kalau terjual 120 dapat 50. 50 lumayan Bapak. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau dia mau bersabar, Anda katakan tunggulah dulu. Ya. Mungkin Anda minta waktu 1-2 bulan, kalau tidak, mari sama-sama kita jualkan objek ini. Nanti kamu dapat berapa, saya dapat berapa. Siapa yang paling tinggi dapatnya, itu yang kita eksekusi. Nanti setelah itu, saya berikan yang 70 kepada kamu, sisanya untuk saya. Jelas Bapak? Cukup jelas ya Pak? Ini insya Allah semuanya punya otak. Alhamdulillah Bapak. Baik. Sekolah akhir semoga Allah mudahkan Pak. Allah yang barik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ilmu Pak Ustadz dan memudahkan segala urusannya. Amin. Izin bertanya, istri saya beli emas perhiasan. Qadarullah, ada yang cacat dan baru ketahuan di rumah Ustadz. Pertanyaannya, apakah boleh ditukarkan di hari setelahnya? Karena akad dari toko emasnya boleh ditukar maksimal 3 hari. Para ulama mengatakan ini belinya pakai rupiah atau pakai beras? Yang bertanya belinya pakai beras atau pakai rupiah? Atau pakai mobil? Siapa yang bertanya? Silakan. Pakai uang rupiah. Pakai rupiah. Kalau rupiah, para ulama mengatakan tidak boleh khiyar syarat. Tadi dia mengatakan masih ada 3 hari kan ya? Iya. Karena khiyar syarat menunjukkan bahwa akadnya belum selesai. Padahal dia dua-duanya adalah komoditas ribawi. Ya, maka otomatis khiyar syaratnya batal.
Tadi kan dia beri waktu 3 hari kan ya. Sekarang masih di bawah 3 hari atau sudah di atas itu? Masih di bawah. Ya, boleh Anda menukarnya bukan dengan khiyar syarat tapi khiyar aib. Itu ada cacat barang. Kalau khiyar aib tidak dipersyaratkan pun boleh Anda menggunakan opsi untuk mengembalikan atau untuk mengurangi harga dan seterusnya. Jelas? Nah. Cukup jelas, akhi. Baik, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana beberapa kali melakukan jual beli kendaraan bermotor, Ustaz. Dalam satu kendaraan terkadang ada beberapa kerusakan kecil sampai berat. Apakah saya harus menjelaskan satu persatu kerusakannya, yang kecil maupun yang besar? Dan bagaimana jika kerusakan yang besar saja yang saya sampaikan atau jelaskan? Kerusakan kecil misalnya bodi motor yang pecah, beberapa kerusakan berat misalnya mesin bermasalah. Bagaimana hukumnya jika saya hanya menjelaskan kerusakan yang beratnya saja, Ustaz? Kerusakan bukan berdasarkan besar kecilnya, berdasarkan mempengaruhi harga atau tidak. Ya. Kalau rusak, kalau untuk motor baret itu mempengaruhi harga atau tidak? Hah? Berapa selisihnya antara baret dan tidak? Baret. Bukan menjadi putih, bukan baret. Satu garis. Berapa selisihnya? Ada 2%, 3%, tidak ada. Kalau tidak ada itu kecil namanya. Mempengaruhi harga ya, tapi tidak signifikan. Dianggap lumrah seperti itu. Di Jakarta punya motor tidak pakai baret, itu motor dibawa tidur itu, tidak dibawa jalan. Ya, seperti itu. Kalau mempengaruhi harga dan cukup signifikan harganya, misal sampai 10%, 15%, itu tinggi. Itu wajib dia sampaikan. Karena kalau detail semuanya, mungkin 2 hari dia sampaikan kepada Anda. Berapa biaya upah ngomong 2 hari ke Anda. Ya, ini ada baretnya 1 titik. Ini 3 titik. Di sini agak besar sedikit tapi tidak terlalu ketara. Ya. Tapi kalau dilihat dari kemiringan 5 derajat itu jelas. Kan sampai 5 hari menjelaskannya. Berapa fee-nya itu? Kecuali dia rekam. Ketika ada orang mau beli, coba dengarkan rekamannya 5 hari. Setelah itu silahkan beli kalau Anda setuju dengan harga sekian. Jelas. Berarti yang dimaksud oleh di situ adalah yang signifikan dalam membedakan harga. Suatu yang kecil ya tasamah lahu. Orang biasanya tidak terlalu mempermasalahkan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat satu pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum memberikan pelayanan jasa, itu toko penyedia jasa, kepada pelanggan yang datang dan diperuntukkan untuk ritual kebid'ahan? Secara etika tidak ada pemberitahuan atau informasi yang diinfokan di toko terkait hal ini. Apakah kemudian ditolak atau tetap dilayani? Ya, paham saya. Toko menjual jasa. Jasa di sini disebutkan, mohon maaf, jasa cetak buku, Ustaz. Cetak buku. Lalu dicetaknya buku bid'ah gitu. Sahih. Bid'ahnya maksudnya apa? Yasin bid'ah. Astagfirullah. Ya, ada fotonya. Ada fotonya, jangan pakai foto. Kan ada cetakan Madinah juga ada rubu Yasin kan ya. Yasin sampai surat An-Nas. Yasinnya tidak bid'ah, tapi perintil-perintilnya itu yang bermasalah. Kalau Anda mengatakan Yasinnya saya cetak Pak, perintil-perintilnya saya tidak mau. Ya,
Tidak ada masalah. Ya. Dia minta tolong kasih foto di depannya. Ini kalamullah, Pak. Kenapa saya aja nulis buku 2 tidak ada foto saya di situ? Ini apakah buku Anda sehingga Anda kasih foto Anda? Itu kalamullah. Jangan tempelkan foto Anda. Ya. Bahkan para ulama pun terkadang tidak berani memberikan ta'liqat di sana. Penulisan mushaf, titik, koma, tanda semuanya itu tidak sembarangan mereka buat kalau tidak ada asar dari salaf ummah. Ya. Sekarang subhanallah, saya tidak menyalahkan, ya, tapi perlu juga janganlah banyak kreasi di dalam terbitan mushaf. Adalah yang namanya mushaf ini, mushaf ini, mushaf ini. Ada yang warnanya begini, ada yang warnanya itu, ada lafaz Allahnya merah segala macam, sehingga dia menjadi konten kreator sendiri. Ya, itu kalamullah. Jangan diganggu-gugat. Ya, kalau Anda tulis buku, lalu ada orang setelah itu kasih warna ini segala, rela Anda tanpa izin. Kalau ini izinnya kemana? Kalamullah Anda izin ke siapa? Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ada yang bertanya? Silakan jemaah. Fadhol. Ayo silakan. Mic-nya mohon maaf. Tadi ada di mana? Buat kedengaran ke pendengar ya? Online-nya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana menyambung pertanyaan yang Humid tadi, Ustaz. Yang? Pomade. Humid tadi. Pomade. Ya, karena yang memproduksi Ana. Masya Allah. Ana sudah pernah tanyakan ke beberapa Ustaz. Ana tanyakan ke Ustaz pertama, memberi jawaban, malah tambah sebaliknya Ana yang ditanya. Ustaznya menanyakan, apa produk antum itu ada yang Dekatkan berbau mic-nya. haram? Dekatkan mic-nya. Apa produk antum itu ada yang berbau haram bahannya? Ana bilang tidak. Berbau haram, apa itu bau haram? Bahannya. Bahannya ya, dari Ana material bilang yang haram. Semua halal. Semua materialnya Ya, halal. jawaban, ya sudah. Itu Ustadz yang pertama. Ya Ustadz, sudah, itu maksudnya apa? Boleh apa tidak? ya itu yang Ana tidak dapat Ustadz. Yang mau Ana tanyakan terakhir kepada Ustadz. Ana tanyakan lagi ke Ustadz yang kedua. Ustadz yang kedua itu memberi opsi Ana. Dekatkan suara ke mic. Mic-nya Ya. Afwan Ustadz, afwan. Ya. Dia bilang yang penting antum berjualan itu terpenuhi 2 syarat. 2 syarat saja, bukan 7 ya. Syarat yang pertama, barang yang antum jual tidak ada dari unsur haram. Yang kedua, syarat jual belinya sah. Itu jawaban Ustadz yang kedua. Ana tanyakan lagi ke Ustadz yang ketiga. Apa syarat jual beli itu sah? Ya tadi itu, Mana antara tadi? si penjual rela, si pembeli ikhlas. Cuma satu tuh. Ya, yang pertama yang tadi Ustadz, yang dari bahannya itu. Semua di kitab fikih para ulama ada pembahasan jual beli anggur untuk dibuat khamar. Itu dari bab wasail. Sehingga ada kaidah ta'awun dalam jual beli boleh atau tidak. Dan itu yang saya katakan tadi, kaidah itu sedikit agak rumit. Butuh pencarian, dan saya alhamdulillah dimudahkan Allah membukukannya di buku Harta Haram, tapi itu belakangan terakhir. Setelah 8 tahun buku Harta Haram saya cetak, baru saya masukkan kaidah keempat itu. Ya. Berarti bukan hanya saling redho saja, tidak ada najis, bukan. Ada kaidah wasail. Lanjut. Lalu Anda tanyakan lagi ke Ustadz yang ketiga. Memberi jawaban, barang antum yang antum jual, tahu ndak untuk digunakan apa? Anda bilang tahu. Ya sudah, kalau sudah tahu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya boleh atau tidak? Ya,
Itu yang Anda tidak dapat Ustaz. Itu yang mau Anda tanyakan kepada Ustaz. Anda mau tanyakan kepada Ustaz, boleh atau tidaknya Ustaz? Saya tadi jawab boleh atau tidak? Gimana Ustaz? Saya jawab tadi boleh atau tidak? Tidak datar jawaban anak dari ketiga Ustaz itu. Enggak ke saya tadi. Yang dari saya sudah saya jawab tadi. Kurang jelas Anda Ustaz. Kita ulangi. Kalau kurang jelas kita ulangi. Anda membuat itu tadi, Anda punya background bahwa ini syarat orang-orang beribadah dalam agama itu atau tidak tahu? Tahu Ustaz. Segmen Anda berarti mereka. Ya. Segmen Anda berarti mereka. Ya. Segmen pasarannya ke Ya, mereka. ya. Tujuan pasarnya mereka. Hanya dia saja. Ya, hanya dia saja. Ya. Ya. Dan fungsi ini di dalam ibadah mereka untuk apa? Kalau tidak ini, apakah mereka tidak jadi ibadah? Tidak Ustaz, tidak. Hanya untuk apa? Ya, hanya untuk sekedar pewangi saja. Keyakinan mereka terhadap penggunaan ini dalam ibadah itu seperti apa? Ya, cuman sekedar pewangi. Kalau ada dipakai, kalau tidak ada pun tidak dipakai. Tidak berpengaruh ya. Tidak merupakan syarat sah. Atau mereka ada syarat sah tidak sahnya atau apa di agama mereka? Tidak Ustaz, tidak. Tapi kebiasaan mereka pakai itu. Tidak semua juga orang pakai Ustaz. Yang sudah memang tahu biasa pakai, yang tidak. Itu pun kalau memang ada, kalau tidak ya tidak pakai. Saya ulangi. Anda referensinya yang Anda baca bahwa dan tujuan Anda jelas mereka. Pasarnya Anda yang Anda bidik mereka kan ya? Ya Ustaz. Bukan umum semuanya mau muslim tidak muslim baunya enak harum, bukan. Bukan. Memang khusus mereka. Ya. Dan mereka menggunakannya khusus untuk ibadah atau terbuka? Ya, khusus untuk ibadah. Tidak ibadah mereka tidak menggunakan pomade itu. Tidak. Itu mantap ibadah. Anda pakai pomade khusus. Ya. Wallahu alam, kalau saya berpendapat seperti yang saya katakan tadi tidak boleh. Karena tidak boleh Ustaz. Ya, Anda sudah tahu ya, dan segmen Anda memang mereka, berarti sehingga dengan pakai pomade tadi mereka makin khusyuk ibadahnya. Ini pomade-nya Masya Allah kata dia. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Gantilah pomade yang lain. Atau ganti bukhur, ganti gaharu. Atau wangi yang lain yang sifatnya umum, tidak ada hubungan dengan keyakinan sesuatu. Silahkan, itu halal. Dan ruang halal luas, kenapa Anda cari yang sempit? Masih ada waktu sudah. 5 menit. Silahkan. Baik, ada pertanyaan yang lain dari jemaah? Silakan akhi. Kalau saya sampaikan mic-nya, mohon maaf. Tuan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustaz, izin bertanya. Ini kasus di mertua Ana gitu kan. Jadi sekitar hampir 20 tahun yang lalu itu ada rumah di daerah Tangerang, dan itu rumahnya kebetulan digadai dengan apa namanya istilahnya digadai ke saudaranya. Tetapi apa namanya setelah itu rumahnya ditinggal. Sebentar. Mertua Anda itu mertua tadi itu? Mertua Ana. Mertua Anda terima uang pinjaman dari saudaranya. Iya. Dengan rumah dipakai oleh saudaranya atau dipakai mertua Anda? Dipakai sama saudaranya. Saudaranya tanpa bayar sewa. Tanpa bayar sewa, tanpa apa namanya akad notaris. Perjanjian tidak ada. Cuma lisan aja. Kalau bukan karena pinjaman uang, kira-kira mertua Anda mau memberikan pakai kepada saudaranya? Kalau waktu itu karena tidak tahu hukumnya, jadi ya sudah dibiarkan aja Ustaz.
Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau tidak ada pinjam meminjam, mertua Anda tidak pinjam uang saudaranya, kira-kira mertua Anda mau meminjam pakaikan kepada saudaranya tanpa imbalan? Kalau untuk ini Anda belum tanya sih sama beliau tadi. Kira-kira aja. Kalau kira-kira sepertinya itu mau, guys. Mau. Karena waktu itu memang habis itu mertuanya itu juga memang pindah gitu kan. Apa? Dia pindah dari rumah itu. Gitu. Saya ulangi. Iya, mau sih jawabannya mau. Mau. Kalau tidak dibayarnya? Iya. Kalau mau tidak ada masalah. Nah terus karena ini masalahnya adalah antara saudara kakak adik kan ya? Ya. Kakak adik ya biasa aja, rumahnya ada yang kosong pakai aja, ya. Lalu dia butuh uang, pinjam saya uang. Tapi kalau dia syaratkan pinjam saya uang pakai itu rumah, ini tidak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkannya, dia pinjam uang. Lalu kata dia adiknya agak susah dapatkan rumah yang cocok, ya udah pakai aja rumah itu. Artinya mereka sudah saling pinjam-minjam sebelumnya, ini tidak masalah. Illa ajriya bainahu wa bainahu fi dzalika, kata Rasulullah. Kecuali sudah terjadi mereka saling memberikan manfaat dan hadiah sebelumnya pinjam-meminjam terjadi. Terus baik, tapi qadarullahnya sekarang ini yang rumah tersebut setelah ada transaksi seperti itu, setelah beberapa tahun itu tidak ada pembayaran lagi dan segala macam. Kemudian mertuanya juga tidak ada melakukan penagihan, gitu kan? Pembayaran apa? Karena waktu itu memang sempat ada akad, katanya istilahnya itu digadai, Ustadz, rumah tersebut. Terus yang bayar siapa? Saudaranya mertuana ini ke mertuana. Yang pinjam uang siapa? Yang pinjam uang mertuana. Berarti bukan gadai namanya, sewa. Waktu itu mereka nyebutnya gadai. Sebentar. Kita ulangi lagi dari awal. Iya. Jadi mertua Anda pinjam uang. Iya, pinjam uang ke karena saudaranya. Betul. Lalu dia sewakan rumah ke saudaranya. Pinjam uang dijaminkan rumah tersebut dengan surat-suratnya. Diserahkan surat-suratnya ke saudara. Betul. Dan saudaranya menempati rumah itu. Betul. Dan saudaranya bayar uang ke mertua Anda. Betul. Itu namanya sewa. Mereka nyebutnya gadai sih, Ustaz. Mereka bilangnya gadai. Iya. Oh ya udah. Itu. Mereka bilangnya gadai. Nah, terus kemudian rumah tersebut gitu kan, jadi ada 3 orang saudara. Yang pertama mertuana, terus kemudian saudara yang kedua, kemudian yang saudara ketiga. Yang pertama ini transaksinya mertuana dengan saudara yang pertamanya, gitu kan. Anggaplah si B. Terus kemudian ada saudara yang ketiga si C. Ini si B ini melakukan jual beli rumah yang digadai tersebut kepada si C. Tadi dia bayar sewa, sekarang dia jualkan. Betul. Ini mantap ini. Kasusnya di mana ini? Di Tangerang, Ustaz. Langkat. Iya, di Tangerang. Langkat, Sumatera Selatan. Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ini ada kasusnya, dia nyewa lalu dia jualkan. Iya. Terus? Nah, kondisinya itu belum yang waktu gadainya itu pun perjanjiannya adalah uangnya tersebut akan dikembalikan lagi setelah uang siapa yang mau dikembalikan? Uang yang si B tadi ini, yang rumahnya digadai tadi, Ustaz. Jadi mertua Anda. Iya, mertuana akan berjanji akan mengembalikan lagi uangnya setelah dia ada uangnya dari saat anaknya bekerja. Terus? Nah, sejalannya waktu gitu kan, ini mertuana juga karena waktu itu ya alhamdulillah kehidupan kita agak lebih baik gitu kan, mertuana ini sedikit melupakan kondisi tersebut. Nah, tahu-taunya rumah tersebut sudah dijual ke si C gitu kan, baru sekarang mertuana mempermasalahkan. Nah, itu sebaiknya bagaimana, Ustaz?
bisa si B jual ke C, rumah sudah ada sertifikat atau belum? Rumah sudah sertifikat dan belum membalik nama, masih nama mertua ana. Itu bisa dibeli si C? Ya. Bisa C beli? Iya, dibeli. Sebentar, ada surat kuasa jual nggak dari mertua Anda kepada B? Tidak ada. Surat akte jual beli ataupun namanya gadai tersebut itu juga tidak ada, karena waktu itu cuma ucapan lisan aja. Ini kalau bukan saudara penjarakan aja. Tapi kalau saudara pikir panjang dulu lah. Ya. Kenapa? Tidak ada nama, bukan nama dia. Tidak ada surat kuasa. Dia jualkan. Itu berarti ngerampok kan? Yang satu penadah rampok. Dia terima dan dia kasih uang. Ya. Ini dua-duanya bisa dipidanakan. Tapi karena saudara pikir panjang dulu aja, damai aja lah. Ya, cara damainya kembalikan lagi rumah itu kepada pemilik yang aslinya, yaitu mertua Anda. Ya. Dan kemudian hutangnya dilunasi. Dan sewanya tadi, dia kan nyewa tadi, ya itu halal. Jelas, uang si C kembalikan oleh si B tadi. Kalau mereka ribut, ya ancam aja dipidanakan. Kalau nggak mau damai. Permasalahannya yang pelakunya si B dan si C ini sudah meninggal dunia, Ustaz. Jadi yang tinggal sekarang di sana itu cuma keturunannya aja. Dan kemarin sempat ditanyakan gitu kan, loh kok baru sekarang dibahas gitu. Nah jadi itu pidananya lebih berat di akhirat. Ya, tinggal sampaikan kepada kedua ahli waris mereka. Ini kasusnya dua-duanya berat ini. Ya. Berdamai, cara damainya ya mertua Anda bayar hutangnya kepada B. Ya. Kemudian si ahli waris B yang bayar hutang itu uang dari ahli waris C. Berserahkan ahli waris C. Kalau mereka mau dikurangin atau mau diputihkan, alhamdulillah. Kalau tidak, hak mereka. Cukup jelas. Alhamdulillah. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu Tuh fiik. lihat, kasusnya tidak internasional. Anda tanya ke ulama internasional, pusing dia. Kok ada gadai tapi sewa? Nah, kemudian tidak ada surat kuasa dan tidak namanya, bisa dia jual. Ya, itu tidak ada di internasional tuh. Ada hanya di Tangerang itu tadi aja. Kayaknya saya heran. Namanya gadai, hakikatnya sewa menyewa. Baik.